Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 mata kuliah pemrograman teknologi bergerak pada kesempatan kali ini akan presentasikan proyek kami yaitu proyek Unan Research yang dimana proyek ini ditujukan untuk membantu proses manajemen dan penelitian di lingkup Unan. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami itu ada saya sendiri, Radiatul Mainah dengan NIM 221152 2005. Lalu saya Rama Aurelia Zami dengan NIM 2211521001. Lalu saya Regina Tamia Pramija dengan NIM 2211523003. Baik, untuk fungsional itu telah kami bagi dengan masing-masing tanggung jawab kami sendiri. Pertama itu dari oral kepada oral dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsional yang menjadi tanggung jawab saya. Untuk fungsional saya yang pertama itu terkait login, di mana ketika user berhasil membuka aplikasi, maka akan nampak eh, main dari aplikasinya, di mana di sini tuh terdapat dua button terkait login dan sign up. Untuk fungsional saya yang pertama terkait login, di mana user bisa mengklik button login. Nah, ketika user ingin melakukan login ke dalam aplikasi Unan Research, seperti yang nampak pada layar, user harus menginputkan email dan passwordnya. Nah, di sini emailnya bernama regina123@example.com dengan password tere1234. Dimana di sini uh, user bisa melihat password yang ditulis. Nah, ketika berhasil login, maka user akan diarahkan pada dashboard. Untuk fungsional saya yang kedua, terkait ubah password, di mana ketika user ingin mengubah password dari akun yang sudah ia buat, user bisa mengunjungi menu profile. Lalu di sini terdapat dua button terkait edit profile dan logout. Ketika ingin mengubah password, di sini user bisa mengklik button edit profile. Lalu di sini nampak tiga tiga inputan yaitu ada new name, email dan password. Ketika Regina ingin mengubah password, di sini ya bisa mengubah passwordnya pada kolom new password. Sini diubah menjadi Regina 123. Maka klik button save change, maka maka password dari akun Regina123@example berhasil diubah. Lalu untuk fungsional saya selanjutnya terkait user meminta request kolaborator. Nah, untuk fungsional meminta request kolaborator ini tuh user harus membuat project terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sebuah project dummy. Nah, di sini ketika ingin menambahkan kolaborator, user harus mengklik button add collaborator. Nah, di sini user menginputkan email dari kolaboratornya, seperti contoh, aurel@example.com. Klik button add email, maka akan muncul list dari kolaborator yang ingin di-invite. Di contoh itu aurel@example.com. Klik save, maka undangan tadi akan masuk ke email yang bernama aurel@example.com. Di sini karena aurel@example.com tersebut belum mengkonfirmasi bahwa ia menyetujui undangan tersebut, maka emailnya belum bisa keluar di bagian project ini. Lalu untuk eh, fungsional saya selanjutnya terkait menambahkan task atau tugas. Nah, di sini ketika user ingin menambahkan task atau tugasnya, bisa mengklik button yang ada di sebelah bawah, itu add task. Nah, di sini bisa mengklik button add task-nya. Contohnya, di sini user bisa menginputkan task description dan deadline dari task tersebut. Task description-nya contohnya bersama Aurel pada pukul 8 malam. Nah, klik deadline-nya, deadline-nya contohnya pada tanggal 22 Desember. Klik OK. Lalu klik button Add Task. Nah, task tadi yang sudah dimasukkan tadi akan masuk ke halaman
tasknya. Nah, lalu untuk fungsional saya selanjutnya, yaitu terkait menandai task yang sudah selesai, seperti contoh, task yang tadi yang bernama Zoom bersama Aurel tadi pada pukul 8, ketika ingin ketika ingin menandai bahwa task ini selesai, bisa klik edit yang ada di atas, lalu ada drop down yang ada di alert edit task, klik update, maka task tersebut akan berubah status menjadi complete. Lalu untuk fungsional saya yang terakhir terkait mengedit nama dan deskripsi project. Di sini kita kembali ke halaman project. Nah, di sini di bagian atas itu terdapat menu edit project. Di sini owner dapat mengubah project name-nya. Seperti contoh Cahaya Hati di cabang Padang. Lalu deskripsinya sistem informasi untuk pengelolaan gembok. Nah, maka klik button update, maka nama project dan deskripsi dari project berubah akan berubah di sini. Cahaya Hati Cabang Padang dengan deskripsinya sistem informasi untuk pengelolaan gembok. Untuk detailnya dapat dilihat pada bagian detail project. Sekian dari fungsionalitas yang menjadi tanggung jawab saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aurel. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsional yang menjadi tanggung jawab saya. Yang pertama itu untuk register atau untuk mendaftarkan diri sebagai user. Pertama untuk mengujinya tentu kita harus logout terlebih dahulu di mana fitur logoutnya ada di bagian profile. Dan di sini bisa kita lihat ada bagian dan have account sign up. Di bagian sign up kita akan memasukkan nama misalnya Radiatul, lalu emailnya misalnya radiatul at example.com. Passwordnya DA123, lalu di bawahnya kita akan diminta untuk mengkonfirmasi password. Lalu create account. Selanjutnya di sini kita bisa memasukkan kembali email yang sudah kita daftarkan tadi untuk login. Nah, selanjutnya untuk fungsional saya berikutnya itu membuat bagian dashboard. Bagian dashboard ini saya membuat tampilan dari Klan Project di mana bagian ini menampilkan project-project yang baru dibuat atau dikerjakan oleh user. Lalu pada bagian atasnya ada bagian nama dari user, profile, dan waktu atau tanggal atau waktu saat ini. Nah, selanjutnya itu di bagian membuat proyek karena ini merupakan user baru yang kita buat tadi, maka proyeknya juga masih kosong. Bisa kita klik button plus di sini untuk membuat proyeknya, membuat nama proyeknya, misalnya proyek Unani Research, dengan deskripsi proyek ini untuk penelitian misalnya. Lalu di objek kami kita buat ini merupakan penelitian. Lalu klik button add project. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa project itu sudah ditampilkan. Sudah tampil di bagian list project dari user dan juga akan ditampilkan pada bagian home sebagai current projectnya. Selanjutnya itu tanggung jawab saya yang lain itu di mana user bisa mengupload proposal di mana pada bagian ini user mengupload proposal terkait projectnya terkait penelitian yang akan disetujui oleh admin nantinya. Di caranya itu pertama kita mengklik project yang ingin kita upload proposalnya, lalu klik button add proposal. Proposal title-nya misalnya penelitian non research.
lalu kita buat proposal deskripsinya, penjelasan dari proposalnya. Lalu kita bisa memilih PDF-nya karena ini merupakan proyek yang kita buat-buat. Di sini bisa kita pilih asal saja dari apa, untuk sebagai contoh dari HP ini misalnya. Nah, dia akan muncul pada bagian ini, lalu kita bisa submit proposal. Proposal ke successfully. Lalu selanjutnya itu project saya berikutnya itu mengedit tas yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan oleh awal, itu membuat tas pada bagian ini. Nah, untuk mengeditnya sendiri, kita bisa mengklik kembali tas tersebut, lalu mengklik button eh, icon edit di atasnya. Di sini kita bisa memilih apa saja yang mau kita edit, entah itu deskripsinya atau hanya deadline-nya. Misalnya di sini kita mengedit deskripsinya dan juga deadline-nya kita ubah, lalu kita update. Akan dikeluarkan juga pemberitahuan bahwa tas update successfully. Berikutnya dari tanggung jawab saya itu sebenarnya ada selanjutnya itu menandai proyek selesai. Jika tadi tidak hanya bisa menandai tugas selesai, proyek yang sudah selesai juga bisa ditandai dengan mengklik icon edit di atasnya, lalu menggeser toggle di bawah jadi project finish dan update. Project sudah successfully dan statusnya akan berubah. Di sini bisa kita lihat pada bagian ini statusnya ready finish. Dan sebenarnya untuk bagian saya yang lain itu adalah bagian di mana admin bisa mengirim revisi dan perbaikan dari proposal yang sebelumnya telah kita upload. Tapi dari saya dan kami dan tim sendiri menemukan masalah dalam membuat pada bagian admin, jadi kami memutuskan hanya fokus pada satu user, yaitu user pengguna manajemen penelitiannya, yaitu mahasiswa atau dosen. Baik, selanjutnya untuk fungsional yang lainnya saya serahkan kepada Regina. Kepada Regina, dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dea. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tanggung jawab fungsional saya yaitu melihat profil. Di mana pada bagian ini pada menu taskbar di bawah itu ada profile, lalu kita klik profile. Nah, di sini akan muncul yaitu ada tampilan lihat profilnya. Lalu untuk fungsional saya yang kedua yaitu ada update profile. Di mana di sini saya akan mengupdate profile. Saya klik edit profile. Maka di sini saya dapat mengganti foto, nama, email, dan email. Nah, di sini saya akan mengganti nama menjadi Radiatul Mutmainah. Terus dengan email yaitu radiatul123. Lalu di sini saya akan mengganti foto profil. Dan di sini saya akan memilih galeri. Maka akan muncul ini. Lalu klik selesai. Maka di sini setelah selesai mengganti profil, nama dan juga email, saya dapat memilih itu save change. Nah, maka di sini akan berubah profil dan juga nama dan juga emailnya. Lalu untuk fungsional yang selanjutnya itu adalah menghapus tas. Di mana di sini saya akan untuk menuju pada bagian tas, saya akan mengklik bagian project. Lalu saya akan memilih salah satu project. Nah, sebelumnya dia sudah membuat tas, jadi saya di sini memilih tas yang telah dia buat.
Nah, ini detail untuk tasnya. Nah, untuk menghapus tas tersebut, di sini ada terdapat button berwarna merah. Itu merupakan fitur untuk menghapus tas. Saya mengklik itu, maka akan muncul tas delete successfully. Jadi di sini tidak ada lagi tas yang tadi dia sudah buat. Lalu selanjutnya itu saya akan fungsional selanjutnya itu menghapus project, di mana untuk menghapus project kita harus kembali kembali terlebih dahulu kepada list project. Lalu di sini saya akan menghapus terdapat icon di samping kiri, lalu kita klik ini dan di sini akan muncul confirm deletion. Jadi di sini saya akan memilih yes. Nah, maka akan muncul tas selesai. Tas sudah terhapus. Nah, jadi ada dua fungsional saya, yaitu ada yang admin. Jadi yang admin itu seperti yang sudah dia sebutkan sebelumnya, itu terjadi eh, kesa- kesusahan dalam mengimplementasikannya. Sedangkan untuk fungsional kedua yaitu saya itu ada menyetujui kolaborator. Nah, untuk menyetujui kolaborator itu sendiri itu saya menemukan kesulitan. Jadi saya dan tim belum belum bisa atau belum mampu untuk mengimplementasikannya. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Regina. Mungkin begitulah proyek Unanisat yang saat ini kami kembangkan. Mungkin masih ada beberapa kekurangan di beberapa fitur yang mungkin akan kami perbaiki nanti ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.